BUMD dalam persiapan menuju kota global. Angin sore menyentuh pelipis, senja turun di bawah langit ibu kota. Ngopi bukan hanya soal rasa manis, tapi bicara agar Jakarta tetap bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, perwakilan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pimpinan BUMD, narasumber kita yaitu Mas Dirut Saranajaya, Mas Reo, Mas Ciko, dan Bapak Wakil Kepala Bapeda. Terima kasih atas kehadirannya, dan seluruh peserta diskusi, rekan-rekan dari media, relawan, dan warga Jakarta yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Malam ini kita dapat duduk bersama dalam ruangan ini yang tidak hanya hangat secara suasana, tapi hangat secara gagasan. Ngopi Senja kali ini digelar untuk menyambut tantangan besar Jakarta yang sebentar lagi akan memasuki usia 500 tahun pada tahun 2027. Usia yang bukan hanya sekedar angka, melainkan tonggak sejarah bagi kita semua untuk menentukan arah. Jakarta yang sekedar bertahan atau Jakarta yang benar-benar bertransformasi. 500 tahun adalah usia reflektif. Ia adalah panggilan untuk memikirkan ulang. Apakah ruang publik kita cukup adil? Apakah kebijakan cukup mendengar? Dan apakah pembangunan kota betul-betul menjadi milik kita semua sebagai penghuninya? Tema hari ini menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan BUMD. Sebab transformasi kota tidak bisa digerakkan hanya dari kantor-kantor teknokratik, melainkan dari kolaborasi lintas sektor. Dari visi, eksekusi, hingga komunikasi kebijakan yang menyentuh hati warga. Sebagai Ketua Umum Gerak Jakarta, saya meyakini bahwa Jakarta akan menjadi kota global, bukan hanya karena gedung-gedungnya yang tinggi menjulang, tapi karena semangat warganya yang menyatu. Terima kasih. Kita ingin Jakarta yang bukan hanya hebat secara statistik, tapi juga berdaya secara manusiawi. Kami berharap diskusi malam ini membuka ruang refleksi yang jujur, memantik gagasan strategis, dan menyalakan gerakan kecil yang bermakna. Karena dari langkah-langkah kecil itulah sejarah kota kita dibentuk. 500 tahun bukan akhir, tapi gerbang Jakarta yang baru terbuka. Mari kita bergerak, tidak hanya bicara, tapi menciptakan kota yang dirasa dan dijaga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya ucapkan selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, di sini kita sudah bersama-sama. Di depan kita ada narasumber yang kompeten di bidangnya masing-masing. Ada Bang Ciko, beliau selaku staf sus Gubernur DKI Jakarta. Dalam hal ini beliau secara tidak langsung memiliki kapasitas dalam melakukan komunikasi politik. Nah, yang kedua ada Mas Andira Reo Putra. Beliau adalah Komisaris Utama Perumda Direktur Utama Perumda dari Pembangunan Saranajaya. Dan yang ketiga, beliau adalah salah satu orang yang berpengaruh di DKI Jakarta. Beliau saat ini menjadi Wakil Kepala Bapeda DKI Jakarta. Bagaimana arah dan kebijakannya, bagaimana arah pembangunannya, nanti kita nantikan di akhir-akhir yang akan diberikan statement seperti apa sih sebenarnya pembangunan dan arah kebijakan di DKI Jakarta. Untuk menyingkat waktu, pada malam hari ini kita langsung saja ke narasumber yang pertama, yaitu Bang Ciko Hakim,
yang juga salah satu komunikator di Gubernur dari DKI Jakarta. Dalam hal ini adalah beliau melakukan komunikasi, bagaimana komunikasi politik, terus juga bagaimana melakukan komunikasi dengan BUMD termasuk dengan menuju ke arah dan kebijakan di DKI Jakarta. Kepada beliau kami persilakan. Ada materinya. Izin ya, Bapak-bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya izin untuk berdiri di sini membaca presentasi. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Terima kasih Bu Dini, sahabat saya yang selalu ingat saya, sering sekali mengundang, dan alhamdulillah acara-acaranya selalu berbobot. Ngopi senjanya selalu memberikan pencerahan bagi saya sepribadi yang sebenarnya diundang sebagai narasumber, tapi justru kadang-kadang lebih sering saya mendapatkan insights atau masukan-masukan dan pengetahuan dari narasumber-narasumber lain, walaupun juga dari para audiens yang tentunya memberikan pertanyaan maupun memberikan masukan yang sangat berharga bagi kami. Dan Pak Devri, sahabat saya, Wakil Kepala Bapeda, Pak Reo, Direktur Utama Saranajaya yang bajunya keren, warnanya orange ya. Mas Zamzami, terima kasih. Mbak Maria, thank you. Tadi siang baru ketemu ya. Tadi kemarin, hampir lupa hari nih. Ya kan, hampir 24 jam di kantor kayak Bang Devri soalnya. Tadi kita baru membahas. Jadi memang khususnya bagi saya nih ya, ini pembukaan prolognya bercanda-bercanda dikit lah. Intinya waktu 5 bulanan lalu diminta Februari diminta oleh Pak Gubernur untuk menjadi salah satu staf khusus. Saya pikir ya lumayan lah punya titel staf khusus ya kan. Nih kayaknya gaji buta nih, ya kan gitu ya. Awal-awal pikirnya begitu. Tahu-tahu gaspol ya kan. Sabtu Minggu nggak ada libur, kita juga harus bekerja, turun ke masyarakat. Saya tentunya selalu bikin rilis setiap harinya juga, membantu juga teman-teman Diskominfo sama-sama bersinergi untuk membuatkan rilis hal-hal yang harus dibicarakan oleh Pak Gub di hari-hari, pointers-pointers terkait dengan pidato-pidato beliau dan lain-lain. Selain itu juga bidang saya ini kan komunikasi sosial, jadi bukan hanya komunikasi yang terkait dengan media atau dengan pihak-pihak terkait dengan Pemprov, tapi juga dengan teman-teman LSM, masyarakat, organisasi masyarakat, dan banyak lagi. Jadi seperti hari ini saya tugasnya tugas luar, dari jam 8 pagi udah ada di Hotel Tavia jadi pembicara, kemudian ada pertemuan lagi, lalu kemudian tadi sempat jadi pembicara lagi di Eco Park Tebet, lalu ini yang terakhir. Artinya lembur, tapi alhamdulillah nggak seperti PNS yang lain, saya lembur nggak dibayar. Segitu aja gajinya, terus 5 tahun nggak naik pangkat nih, nggak mungkin naik pangkat, udah itu aja jabatannya gitu. Tapi alhamdulillah, jadi ini suatu hal yang menjadi kehormatan. Kehormatan kenapa? Karena bekerja di bawah Gubernur Pramono Anung. Ini suatu hal yang bagi saya juga baru sekali ini. Saya mengenal beliau dari tahun 2007 sebenarnya, udah cukup lama. Hampir jadi anak buah beliau tahun 2017, karena pernah diminta CV-nya, katanya saya udah ngomong sama Pak Presiden, Pak Ciko bantu Pak Presiden ya nanti di kantor staf Presiden. Toto yang dilantik Ali Muhtar Ngabalin. Nah, ini true story. Apa? Aldo story. Ini true story gitu. Tapi kalau jodoh nggak kemana ya kan? Hari minta jadi juru bicara kampanye, udah gitu beliau yang menang. Alhamdulillah akhirnya beneran jadi anak buahnya beliau. Jadi banyak sekali sebenarnya, panjang lah perjalanan saya mengenal beliau, dan saya sangat bangga menjadi anak buah beliau. Artinya sekarang saya baru ngerti ya, seorang Pramono Anung yang punya 25 tahun pengalaman di pemerintahan sebagai pejabat, itu betul-betul orang yang bekerja ya. Untuk bisa duduk di jabatan-jabatan tinggi selama 25 tahun tanpa ada selentingan terkait dengan kasus-kasus, dan itu gak gampang
Di negeri ini nggak gampang sama sekali. 2-3 tahun kita menjabat apa, pasti ada aja omongan orang. Pasti ada aja kita dipanggil kejaksaan, ada aja mungkin KPK dan lain-lain. Nah, ini satu hal yang perlu diapresiasi dan kerjanya jelas. Nah, sekarang beliau berada di sini dan tentu salah satunya adalah yang dia pikirkan dari ribuan permasalahan Jakarta, ribuan topik yang harus dipikirkan dengan beliau adalah ini, sinergi antara pemerintah daerah, Jakarta khususnya, dengan BUMD menuju kota global. Sebenarnya kata-kata menuju kota global ini mestinya lebih panjang lagi, ini kan cuma disingkat aja. Karena kalau kita bicara kota global, Jakarta sendiri, boleh langsung slide aja. Jakarta sendiri sudah menjadi kota global sejak ditemukannya sebagai sebuah kota. 498 tahun yang lalu, sejak adanya Jakarta itu udah kota global. Kenapa? Jakarta ini di pelabuhan, ya kan? Dia menjadi hub dari berbagai macam suku bangsa yang datang ke sini untuk berdagang, menyebarkan agama, ya kan, mengadu nasib misalnya untuk mendapatkan nasib yang lebih baik dari daerah-daerah seperti India, dari China, ya kan, dari Yaman, dari Portugis yang datang untuk rempah-rempah kita, dan semuanya berhentinya di Jakarta, Belanda apalagi. Dan itulah yang membuat Jakarta ini very colorful kalau kita bicara terkait dengan budayanya. Nah itu, dan kita bersyukur di sini menjadi anak Jakarta dan cukup bisa berbangga. Ini kota paling tua di Indonesia. 2 tahun lagi menuju 5 abad. Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia hari ini tentu mempunyai pembangunan peran strategis dalam mengenai ekonomi, sosial dan budaya sebagai pusat pemerintahan, bisnis dan pemerintahan. Tapi kan sebentar lagi, tapi nggak tahu kapan persisnya, kita udah nggak jadi lagi ibu kota. Walaupun itu juga nggak ada masalah. Banyak orang awal-awal berpikir, nggak jadi ibu kota terus gimana? Justru akan membuat kita menjadi kota yang lebih bebas dalam tanda kutip untuk berekspresi, untuk berinovasi tanpa ada aturan-aturan yang terkait dengan kalau ibu kota negara tuh nggak boleh gini, harus begini, harus memikirkan daerah lain, ya kan? Akhirnya bagi hasil dari pajaknya kita selalu kurang, ya kan? Kementerian Keuangan tuh dalam utang kita karena uang kita dipakai buat bantu daerah-daerah lain, gitu. Ya, satu lagi terkait dengan budaya, kita nggak boleh menonjolkan budaya tertentu kalau kita masih jadi ibu kota negara. Sedangkan Jakarta ini suka nggak suka, walaupun kita mungkin bukan orang Betawi, kita harus akui budaya utamanya harus Betawi. Gitu. Saya anak Jakarta, artian saya lahir besar di Jakarta. Mungkin darah saya bukan darah Betawi, tapi saya selalu merasa ya saya anak Jakarta. Saya nggak pernah pulang ke Pariaman, kampungnya bapak saya, walaupun bapak saya pun udah lahir sini. Masalahnya bapak ibu saya udah lahir sini, orang Pariaman, orang Blitar. Gitu. Jadi kita orang Jakarta. Artinya kita juga harus menjunjung tinggi adat dan istiadat dan budaya yang memang menjadi budaya utama. Dalam menghadapi tantangan menjadi kota global, sinergi antara pemerintah dan BUMD itu harus berjalan. Dan juga kalau boleh ditambah, sinerginya bersama, kolaborasinya juga dengan masyarakat. Satu, kita bicara tantangannya dulu. Tantangan yang dihadapi Jakarta klasik, penduduknya padat, ya kan? Berpotensi menyebabkan banyak hal, ketidaknyamanan, kemacetan, karena saking padatnya nggak sesuai dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia misalnya. Banyak lagi. Infrastruktur yang terbatas kenapa? Ya karena kepadatan itu, ya kan, nggak mudah untuk bisa mengatur sebuah kota dengan padatnya penduduk, luasnya nggak bertambah, populasinya bertambah. Meskipun ada berbagai proyek besar, tapi sebenarnya belum bisa mengakomodir pertumbuhan penduduk tadi yang saya katakan, dan kegiatan ekonomi yang terus menjadi magnet, yang seharusnya menjadi magnet dan harus terus berkembang. Karena Jakarta ini selalu menjadi primadona. Kalau habis Lebaran, orang mudik baliknya lebih banyak, ya kan? Kadang-kadang kita daerah lain suka dianggap lebih baik dari Jakarta, ya kan? Atau pemimpin daerah lain dianggap lebih populer dan lain-lain, tapi warganya paling banyak ke sini. Contohnya Jawa Barat misalnya. Saya nggak mau nyenggol siapa-siapa, itu sebut daerahnya. Pembangunan berkelanjutan. Jakarta perlu memastikan pembangunan yang ramah lingkungan dan dapat bertahan dalam jangka panjang. Sustainability, ya kan? Bagaimana Jakarta ini bisa bertahan? Perubahan iklim ini bukan mitos. Perubahan iklim ini beneran, ya ada, ya kan? Bahwa Jakarta is sinking atau mau tenggelam itu bener, ya kan? Karena kenapa harus ada reklamasi? Karena berkurang.
gitu, daratan di Jakarta. Nah ini yang harus dipikirkan juga ke masa depannya, bahwa kita kalaupun nanti semua infrastruktur yang akan dibangun dijanjikan termasuk oleh Pak Pram itu jalan, termasuk dinas sumber proyek-proyeknya, dinas sumber daya air dan lain-lain, termasuk juga Giant Seawall dan lain-lain, apakah Jakarta akan bebas banjir? I doubt it. Saya melakukan itu bukan karena salahnya pemerintah atau salah proyeknya, tapi memang posisi Jakarta dan perubahan iklim yang akan membuat Jakarta ini tetap akan mengalami hal-hal seperti itu. Negara-negara yang maju sekalipun ada banjir, di Paris banjir, di New York banjir, tenggelam subway-nya dan lain-lain. Jadi hal-hal tersebut nggak bisa dihindari, tapi bisa diminimalisir. Nah, satu tentunya tadi sinergi dengan antara Pemprov dan BUMD pun harus betul-betul berjalan. Peran Pemda DKI Jakarta dalam mempersiapkan kota global, satu tentu perencanaan kota yang terintegrasi, merencanakan pembangunan kota melalui proyek kebijakan yang jangka panjang seperti rencana detail tata ruang kota dengan RPJMD dengan visi global, peningkatan infrastruktur, membangun sistem modern seperti transportasi umum, MRT, LRT, jalan tol, dan sistem manajemen lalu lintas yang lebih efisien. Nah, disinilah ada peran-peran BUMD yang berjalan. Digitalisasi dan smart city. Pemda juga mempercepat program smart city untuk meningkatkan efisiensi layanan publik, memberikan kemudahan bagi warga, dunia usaha, dan menciptakan daya saing yang tingkat global. Pengembangan ekonomi berkelanjutan yang ramah lingkungan, inovatif, dan mengurangi polusi, serta mempromosikan energi terbarukan. Lanjut. Peran BUMD nggak jauh-jauh, sama aja. Sebenarnya semua sinergi, ya semua berhubungan. Tadi soal pengelolaan infrastruktur, tentunya BUMD yang bergerak seperti PT Transjakarta, Palija, dan lain-lain. Penyediaan layanan publik yang efisien. BUMD menyediakan layanan publik yang lebih cepat, murah, efisien, misalnya dalam sektor transportasi, air bersih, dan pengelolaan sampah. Dan BUMD seperti Saranajaya ini yang sebenarnya perlu lebih banyak kita promote. Pak Rio, saya pernah ketemu Pak Rio sebelumnya juga. Orang nggak banyak tahu Saranajaya. Orang taunya Pasar Jaya. Saranajaya binatang apa tuh, gitu kan? Ya, awal-awal juga saya nggak terlalu familiar gitu. Tapi sudah tahu aset-asetnya Saranajaya luar biasa gitu. Nah, banyak sekali hal yang sebenarnya dilakukan oleh Saranajaya, tapi mesti diketahui layaknya seperti perusahaan. BUMD itu biar bagaimana juga kan is a corporate itu harus punya citra, dia punya image. Ketika dia ingin besar, masyarakatnya juga harus tahu, masyarakatnya harus mencintai. Bayangin punya tempat sebagus ini, sebersih ini, Sarana Square, jarang-jarang Pak BUMD begini Pak. Enggak, jujur, saya kan jalan-jalan gitu ya, apa-apa yang pemerintah punya saham biasanya busuk. Nah, ini jujur aja, ini apa adanya. Saya kan orang baru nih. Makanya kita okupasi nih. Makanya. Nah, ini yang harus ditekan. Tapi sebelum saya lanjut, ada satu sinergi yang harus kita lakukan, Pak. Ini lagi banyak kebakaran. Saya juga mau ngomong sama Pak Agus di Rut Pasar Jaya. Gimana kalau mulai dari sini aja, Pak? Cek setiap tenant yang ada, dia punya apa? Bayangin nggak kemarin kebakaran di Taman Puring itu, kan kita ada video yang dimulai dari mana. Kalau bayangin nggak kalau di setiap tempat situ ada apa, itu nggak perlu sampai pemadam kebakaran datang, itu bisa diselesaikan oleh masyarakat di situ. Nah ini yang saya harapkan, ini waktu yang tepat untuk wajibkan. Cuma 300.000 yang paling mahal kalau yang kecil, ya kan? Kalau semua tempat pegang satu aman, ada satu sumber semuanya berebut memadamkan dan lain-lain. Tapi permasalahannya orang Indonesia juga masalah nih, ada apar atau dicolong. Nah ini yang menjadi masalah kadang-kadang. Investasi dalam teknologi dan inovasi berperan untuk implementasi teknologi terbaru, mendukung transformasi digital, termasuk pengembangan aplikasi transportasi berbasis digital dan smart grid untuk energi. Jadi digitalisasi itu nggak bisa dielakkan. Masyarakat sekarang udah masyarakat digital. Usia saya di atas 50 tahun tuh udah ketinggalan. Jadi kita bangun kota ini bukan buat kita bangun kota ini buat anak-anak muda, dan yang harus membangun juga anak muda. Ya senang Pak Rio nggak tahu awet muda atau beneran muda ya, mukanya sih muda, kayaknya lebih muda dari saya lah kira-kira. Jadi kita berharap banyak dengan aset-aset yang kita miliki sekarang di BUMD untuk bisa berpikir ke depan dan siap menghadapi disrupsi
teknologi. Kemitraan sektor swasta, BUMD juga berkolaborasi dengan sektor swasta yang lain, pembangunan proyek infrastruktur misalnya, pembangunan gedung cakar langit, fasilitas olahraga, pusat perbelanjaan, dan lain-lain. Lanjut. Sinergi Pemda DKI dengan BUMD tadi kolaborasinya melalui penyusunan kebijakan, inovasi dalam proyek infrastruktur. Biar bagaimanapun juga BUMD juga harus mindsetnya mindset swasta, mindsetnya harus mindset corporate gitu. Biarkan yang model-model Pak Devri rigid dengan regulasi, aturan dan lain-lain itu udah nggak bisa juga dipaksain harus sama gitu kan. Untuk apa? Untuk supaya semuanya comply, ya kan, semuanya tertib sehingga nggak terjadi hal-hal efek-efek hukum yang tidak kita inginkan gitu. Jadi memang tugasnya Pemprov itu rigid, tapi BUMD-nya harus luas. Gimana cara ketemunya di tengah? Nah ini yang penting. Nah itu kan tadi terkait dengan penyusunan kebijakan, karena nggak main-main. Kita kan mengelola dana yang bukan dana swasta murni, ada dana masyarakat di situ. Pembangunan ekonomi hijau tadi kita harus ikut zaman, perubahan iklim dan lain-lain. Pendidikan dan pengembangan SDM tentunya harapan kami BUMD juga bersinergi dengan Pemprov untuk bagaimana meningkatkan SDM kita, karena ini juga adalah bagian dari kriteria terkait dengan bagaimana kita bisa naik kelas menjadi top 50 kota global ini. Lanjut. Contoh-contoh proyek besar yang dilakukan, proyek MRT Jakarta misalnya, kerjasama antara Pemprov, BUMD seperti MRT, lalu revitalisasi kota tua dan lain-lain. Slide. Tantangan dan peluang, tentunya tantangannya koordinasinya gimana caranya untuk bisa efektif. Tadi antara tumpang tindih antara kebijakan Pemprov dan BUMD serta kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan proyek. Tumpang tindih itu tadi ya saya bilang memang harus sulit. Kita kan harus memilih yang benar, bukan yang mudah. Ya, untuk memilih yang benar, melakukan sesuatu yang benar, tentunya harus dicari jalan yang sulit kadang-kadang. Tapi untuk apa? Untuk keamanan itu sendiri. Proyek ini harus berjalan sesuai dengan aturan-aturan dan regulasi. Dan regulasinya itu kan double-double. Ada regulasi Pemda, ada regulasi pemerintah pusat. Dan pengelolaan anggaran yang terbatas seringkali menjadi penghambat. Ya, ini umum lah ya, bukan hanya antara Pemprov dan yang lain-lain, kita juga yang bergerak di bidang usaha. Kalau anggaran yang mepet agak susah bergerak. Isu lingkungan, nah ini tadi dampak negatif yang jangka pendek maupun jangka panjang. Lanjut. Peluangnya banyak. Peluangnya memang nggak terbatas karena ini Jakarta. Jakarta ini satu punya kemampuan anggaran yang kuat dan punya juga opportunity untuk mendapatkan anggaran di luar dari pendapatan pajak. Nah ini juga yang akan dilakukan oleh Pak Pram dan Bang Dul, dan mudah-mudahan bisa bersinergi antara Pemprov dan BUMD yang kemudian nanti ke depan bisa meng-generate income sehingga bisa bergerak lebih leluasa lagi. Contohnya misalnya Bank Jakarta yang diharapkan bisa IPO dalam waktu dekat, begitu juga Pamjaya untuk bisa listed dalam waktu selama kepemimpinan Mas Pram dan Bang Dul, dan tentunya untuk kemaslahatan masyarakat. Lanjut. Sinergi antara Pemprov Jakarta dan BUMD sangat penting untuk mewujudkan kota global yang bisa bersaing di tingkat internasional. Melalui kerjasama yang erat, integrasi kebijakan tadi, inovasi dalam pembangunan, memiliki potensi besar untuk mencapai visi tersebut. Sinergi ini memastikan bahwa pertumbuhan kota dapat secara berkelanjutan dan inklusif sehingga meningkatkan kualitas hidup dan lebih baik bagi semua warga Jakarta. Jadi prinsipnya apa yang menjadi kerjasama, kolaborasi, apapun kita menyebutnya antara Pemprov Jakarta dengan BUMD yang bergerak di Jakarta ini harus terus ditingkatkan, harus terus disinkronkan sehingga tujuannya tercapai. Yang utamanya bukan hanya kota global, tapi bagaimana meningkatkan kesejahteraan warga Jakarta. Jadi kira-kira begitu. Mudah-mudahan ini bisa cukup menjadi pemantik diskusi kita. Tapi saya mohon maaf, waktu saya nggak terlalu banyak, tapi saya akan ada di sini untuk beberapa pertanyaan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik kalau memang kita mau menggali secara lebih dalam. Ini sangat kita nantikan pertanyaan-pertanyaan yang secara nggak langsung teman-teman mempunyai unek-unek yang akan disampaikan.
kalau saya melihat dari beberapa hal yang disampaikan tadi, saya di sini mencatat ada beberapa hal yang harus kita dalami bersama. Yang pertama berkaitan dengan pemerintah, sebenarnya harus ini memerlukan membangun pendekatan dan mendengar, ya kan? Tadi yang disampaikan oleh Pak Jiko berkaitan dengan APAR ini menjadi hal yang sangat krusial untuk saat ini. Ini harus segera mungkin kita aplikasikan secara bersama-sama, baik secara tulisan maupun nanti secara lisan yang akan kita sampaikan bersama. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuka pertanyaan, akan mendalami berkaitan dengan sinergi Pemda dengan BUMD dalam persiapan menuju kota global. Saya buka tiga penanya saja karena kita sudah saat ini kita sudah pukul 8.30 karena kita juga ini milik bangunan ini tidak bisa 24 jam kan begitu. Nanti kita akan disemprot sama yang punya. Oh boleh. Tetapi dalam hal ini akan kita buka 3 penanya karena kita juga memerlukan tanggapan yang secara sinergis, secara tidak langsung berkaitan dengan apa yang menjadi topik kita malam hari ini. Mungkin dari yang pertama saya ingin menyampaikan, sudah ada Pak Petrus, langsung angkat tangan Pak Petrus, kemudian Pak Dirut sama yang belakang kacamata. Langsung saja mungkin teman-teman bisa dibantu untuk mic-nya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat Ibu Ketum, Ibu ini yang luar biasa, dan kawan-kawan dari Gerak. Saya sangat gembira Pak bahwa Pemda, bahkan ada Pak Peda, ada Stafsus dan ada Pak Dirut mau membuka diri bicara dengan kami nih Pak. Ya Pak ya. Karena terus terang saya dulu banyak kali membantu atau berkecimpung di DKI Pak, yaitu di Pamunan Jaya, Jaya Ancol, Pam Jaya, yang susah-susah Pak. Dan saya memang dikasih bagian yang susah-susah. Dan dulu itu ada hal yang unik tentang pembangunan Jaya Ancol dengan Pam Jaya. BUMD yang namanya Jaya Ancol membeli air dari Pam Jaya. Tapi Pam Jayanya untung, Pam Jayanya rugi, pembangunannya rugi Pak. Kok bisa sih dua BUMD saling membeli malah saling rugi Pak? Ada yang aneh. Dan itu bertahun-tahun, ya saya tidak tahu Pak. Jadi waktu itu, maka saya waktu belum ada Sagara Jaya Pak. Saya tidak pernah membantu Pal Jaya, pokoknya bagi yang susah-susah lah. Nah, mungkin dengan adanya, kami tidak bilang kita lebih tahu Pak. Cuma bapak-bapak ini sudah berenang Pak. Bapak sudah sibuk dengan kesibukan. Nah kami penonton ini kayaknya so jago Pak. Nah mungkin kalau kita bisa berdiskusi, tadi saya bilang sama Ibu Dini, karena waktu kita silaturahmi ya Pak Sigit ke Pak Gub, saya bilang Pak Gub, teman-teman kita ini jangan dikasih yang bagus-bagus Pak, kasih yang jelek. Oh yang bagus kasih yang lain-lain aja lah. Nah mungkin Pak Wakil Ketua Pemda, saya boleh tahu dari 13 BUMD itu yang musingin Pak Gub apa Pak? Ya kan yang musingin Pak Gub itu apa? Karena menurut saya bahwa tugasnya Bu Dini ini jadi panadolnya. Kalau yang bagus jangan ke Bu Dini. Menurun panas Pak. Iya. Nah yang kedua, tentu citra Jakarta ini sebagai kota global itu saya tidak melihat mengenai higienis Pak. Bagaimana kita menjamin semua daging di Jakarta itu higienis, supaya anak-anak kita tuh kalau beli daging sapi, apa itu daging dijamin kesehatannya. Ada undang-undangnya loh, perlindungan konsumen. Tapi saya rasa tadi mungkin Pak Bapeda, yuk kita kali-kali ibu-ibu, you must protect your children.
Jangan sampai anak kita tuh membeli daging sapi yang dipotong sembarangan, yang tidak dijamin kesehatannya, ya Pak ya. Dan yang sedih lagi kemarin dengan cerita katanya food station Cipinang ketangkep beras oplosan, malu-maluin aja, ya Pak ya. Nah jadi intinya kalau kita akan diskusi lebih banyak ya Pak, kalau beda apa sih yang swasta ini bisa berperan? Tidak berarti kami lebih pintar Pak, cuma karena kami di luar ngelihatnya gampang Pak. Contohnya orang main polo air Pak, dia udah setengah mati berenang, kita nonton sana sini. Jadi intinya mungkin Pak Budini, terima kasih banyak bahwa kita bisa bertemu nih. Jadi ada dirut BUMN Pak, luar biasa dirut BUMN Pak. Dirut BUMN berani mendukung Pak Pram, nggak dipecat, luar biasa Pak. Gitu. Ini teman saya paling gendeng nih Pak. Kita sejak zaman pilpres ya Pak ya, selalu pilihannya agak aneh. Kok ya nggak dipecat juga? Apa? Sakti ya Pak. Jadi saya terima kasih kepada Baltung Beda, Pak Dirut, berjuang terus dengan warna kuningnya menyala, sama kayak warna kita Budi ya. Nah, jadi intinya bahwa kawan-kawan, seperti pesan kita waktu ke Pak Gub, jangan musingin Pak Gub, jangan minta proyek ke Pak Gub, malah kita Pak mana yang Bapak pusing kasih Ibu Dini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung kepada Pak Dirut. Baik. Terima kasih. Saya nama Sigit, tapi bukan selaku Dirut, Pak. Selaku warga DKI. Sekarang bukan DKI ya? DKI. Masih DKI. Oh, masih DKI. Baik. Terima kasih tadi paparannya dari Bang Ciko, Pak Idef, Pak Mas Reo, Mas semuanya masih muda. Jadi pertama menanggapi, tapi mohon dijelaskan lebih gitu. Jadi pertama yang dimaksud dengan warga itu yang seperti apa? Jadi apakah seperti saya deh, saya kan tinggal di Jakarta, KTP Jakarta itu warga pasti. Tapi ada yang KTP-nya di luar Jakarta, tapi tinggal di Jakarta. Apakah itu juga warga? Atau apa yang dia tidak tinggal di Jakarta, tapi dia mencari nafkah di Jakarta? Itu kan banyak tuh. Makanya tadi di Pak Mas Reo kan juga bikin rumah di Ciputat itu kan untuk warga sana yang bekerja di Jakarta gitu bolak-balik. Makanya ada kemarin saya dengar ada MRT mau sampai ke BSD gitu kan untuk memudahkan lah orang yang bekerja di Jakarta tapi domisili di luar Jakarta. Itu pertama. Warga itu yang mana sih? Karena kalau itu disamakan semua apa nggak repot nih Pemprov harus mengurusi, mengopeni warganya pihak lain gitu. Kalau itu kan udah bukan harusnya itu walaupun ya sama-sama warga negara Indonesia, tapi kan udah wilayah sendiri-sendiri. Itu udah wilayahnya pemerintahan pusat lah misalnya atau pemerintahan provinsi di dekat-dekatnya DKI. Yang pertama, yang kedua terkait tadi presentasinya Mas Idef terkait dengan kota global. Katanya kita kota global sejak 498 tahun yang lalu. Terus tadi saya lihat paparannya dari 2019 ke 2020 turunnya banyak banget, dari 59 ke 70 kalau nggak salah. Itu penyebabnya apa ya? Apakah memang kota-kota global yang lain itu berkembang pesat sedangkan DKI stuck, atau DKI-nya yang turun? Ya itu yang pengen kami tahu waktu itu masa seperti apa, apakah karena pandemi ya? Tapi kalau pandemi seluruh dunia juga kena ya sebenarnya ya. Apa sih yang ya kalau mungkin kalau kayak sekarang PSSI itu timnas itu kan kita sudah mengusahakan biar naik terus rankingnya. Ini bagaimana caranya seperti itu, seperti cepat naiknya. Terus yang terakhir itu terkait dengan yang saya rasakan ya, saya kan suka lari nih Pak, lari-lari gitu di jalanan. Sekarang terus terang polusinya itu sudah nggak tertahan. Saya juga jadi khawatir dengan teman-teman para pelari yang masih hobi lari di jalanan, termasuk di GBK pun itu polusinya sangat mengganggu. Bukan saya lihat polusi bukan karena kendaraannya, tapi orang membakar sampah. Saya lari pagi ini sampah dibakar kanan kiri. Heran ini
negara kota global. Saya nggak bisa membayangkan kalau itu New York ada orang bakar-bakar sampah di depan rumahnya gitu kan, lucu gitu. Ini kota sebesar ini masih ada bakar sampah. Kalau minggir sedikit di Bekasi itu banyak banget. Bekasi, Tangerang sama itu bakar-bakar sampah dan asapnya nggak kira-kira. Dan menurut saya itu kalau kita lewat tol pagi aja lihat gedung-gedung itu kesannya kok ada kabut, padahal itu bukan kabut tapi asap. Itu apakah itu juga ikut berpengaruh menjadi kota global? Itu saja sih. Jadi saya ini ngobrol selaku warga negara Pak, bukan selaku BUMN. Tapi kalau yang tadi yang susah-susah itu Budi ini benar. Silakan yang susah-susah yang masih ingin Pak Gubernur limpahkan aja biar gerak yang mesin. Ada tuh Pak Mas Dami itu yang bersama Sekjen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut tadi yang belakang berkacamata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardi, saya dari KUJ Korwil Jakarta. Ada dua stretching point saya yang mau saya tanyakan, utamanya untuk Pak Evi ya, dari Bapeda DKI dan Pak Dirut Saranajaya. Yang pertama adalah bagaimana konsep penataan kawasan kumuh di Jakarta. Karena selama ini yang kita lihat seperti di daerah Johar Baru, Kebun Melati, itu kan banyak kawasan-kawasan kumuh ya. Nah itu kan dihuni oleh satu rumah dihuni oleh beberapa keluarga. Nah ini bagaimana konsep dari Bapeda maupun dari Saranajaya untuk menghadirkan konsep hunian yang ramah dan murah bagi masyarakat, ramah lingkungan dan lain sebagainya, supaya terjangkau dan bisa menanggulangi kemiskinan seperti itu. Intinya ke penataan kawasan kumuh. Gitu. Terus yang kedua, sebenarnya pertanyaan ini sih mau ke PD Paljaya ya, Pamjaya. Apakah Pamjaya itu telah menerapkan teknologi penjernih air laut? Karena yang saya tahu banyak kawasan-kawasan yang berada di utara Jakarta itu seringkali kekurangan air bersih. Mereka harus membeli jerigen-jerigen yang dijual bebas, dan itu kan istilahnya ada yang pengeluarannya juga berpengaruh gitu. Ada yang satu keluarga mengeluarkan hanya 500.000 hanya untuk beli air dan lain sebagainya. Ada nggak sih pendekatan teknologi yang dilakukan oleh Bapeda agar mengatasi persoalan air bersih yang ada di lingkungan utamanya yang di daerah utara maupun di barat? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini ada beberapa pertanyaan, tetapi ini kayaknya kalau tidak ada perempuan yang nanya, ini menjadi persoalan juga. Nanti ditakutkan ada kebutuhan gender yang diragukan kan begitu. Padahal ketua umum kita adalah perempuan. Dari perempuan, mungkin Pak Eta mau nanya? Iya dong, harus sejajar ya Mbak ya, equal nih. Pertanyaan saya sih simpel saja untuk Bang Idev sama Bang Rey. Ini kan lagi happening banget nih di Jakarta di kalangan anak muda, Gen Z dan milenial terkait dengan adanya rumah flat di Menteng, tepatnya Jalan Rembang. Ini lagi happening banget karena mereka membangunnya secara berkelompok, lalu dan kompak juga ya, lalu di bawahnya dengan konsep coffee shop dan perpustakaan. Dan kebetulan minggu lalu saya hadir di acara coffee shop tersebut karena setiap kali ada event. Nah, untuk BUMD dan Pemda Jakarta, apakah tidak ada atau mungkin apakah punya rencana untuk membangun rumah flat seperti yang sekarang lagi happening di kalangan anak Gen Z dan milenial? Apalagi sekarang ini kan Gen Z dan milenial tuh sangat banyak banget di Jakarta, dan itu salah satu indikator untuk dalam pembangunan kota Jakarta menuju global ya. Dan kita juga tahu di Jakarta juga banyak juga hunian-hunian yang tidak punya izin resmi gitu kan, yang mungkin mereka cuma punya hak guna bangunan saja, atau mungkin mereka hanya menempati tanah kosong milik Pemda dibangun
dan benar-benar ya sangat tidak tertata, mohon maaf nih karena saya juga kebetulan saya tinggal di apartemen Basura, dan di dekat tempat saya itu saya melihat dari atas tuh banyak banget hunian yang memang tidak tertata, dan saya yakin mereka tidak punya sertifikat, kalaupun ada mungkin bodong gitu. Nah ini sebenarnya pertanyaan ini mewakili teman-teman juga, karena kemarin banyak yang japri, coba dong tanyain dong sama Pemda Jakarta dan BUMD Saranajaya, ada nggak punya agenda untuk membangun flat tersebut. Tapi khususnya di kawasan tengah kota ya, karena yang di Jalan Rembang tadi kan cukup dekat dengan perkantoran, dan saya dari situ pun kalau misalkan mau melangkah jalan ke area Sudirman, Tamrin ya, itu ya cukup dekat, dan fasilitas transportasi umum pun juga memadai di situ. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan apa yang telah kita bicarakan pada malam hari ini. Yang pertama berkaitan dengan BUMD apa sih yang paling memusingkan kan? Nah, ini pertanyaan dari Pak Petrus yang mungkin nanti menjadi sebuah catatan bagi kita juga. Siapa tahu nanti kita bisa berdiskusi masalah hal itu. Yang kedua dari Pak Sigit berkaitan dengan makna yang sebenarnya warga ini yang bagaimana. Nah, ini juga menjadi pertanyaan juga sebenarnya. Kita bekerja di Jakarta tapi tinggalnya di Tabek kan begitu kan. Biasanya kan begitu. Terus juga orang yang punya KTP Jakarta tapi tinggalnya di luar. Nah, ini makna yang sebenarnya warga ini seperti apa. Yang kedua berkaitan dengan masalah kenapa dari peringkat 54 dari tahun 2015 kok bisa turun menjadi ke peringkat 74. Nah, ini menjadi pertanyaan dari Pak Sigit. Terus juga berkaitan masalah sampah. Ini menjadi persoalan juga udara ya, berkaitan dengan pembakaran sampah tadi yang dimaksud. Terus juga ada penataan kawasan kumuh. Ini juga menjadi sebuah persoalan juga yang harus kita carikan sebuah solusi bersama. Ada pertanyaan masalah Pamjaya, ini sebenarnya di luar lingkup kita. Nanti mungkin dari Pak Waka bisa menjawab sedikit, tapi tidak usah banyak-banyak. Nanti ada forum tersendiri berkaitan dengan hal ini. Siapa tahu kita nanti akan berdiskusi masalah Pamjaya juga. Nah, yang terakhir dari Mbak Eta masalah pembangunan rumah flat. Ini menjadi persoalan yang sangat krusial dan menjadi trending topik pada beberapa minggu terakhir ini, yang menjadi banyak perbincangan di kalangan anak muda atau Gen Z biasanya. Nah, mungkin itu bisa dijawab. Yang pertama kami sampaikan mungkin dari Mas Dirut terlebih dahulu, monggo Mas. Terima kasih. Yang pertama Pak Petrus, untuk BUMD yang sulit ya, sulit batuk. Kita juga lagi batuk nih sekarang. Cuman saya nggak bisa jawab Pak. Jadi tapi tepat Mbak Dini mengundang kita atau di sini karena juga Saranajaya juga sebelumnya lagi batuk gitu. Tapi alhamdulillah kita sudah laba 27 miliar. Saya masuk itu 2023 itu ruginya 100 miliar Pak. Dan kami ditinggalkan hutang itu sekitar 700 miliar. Dan alhamdulillah kemarin 2024 itu sudah laba 27 dan hutang tinggal 230. Ini menjadi achieve bagi kita semua, teman-teman di Saranajaya. Kami berusaha memperbaiki ya dengan apa? Dengan bekerja sama, berkegiatan dengan teman-teman seperti gerak ini. Dan satu-satunya mungkin di BUMD Jakarta itu kita yang sudah meng-ISO-kan aset-aset yang ada di kita. Aset-aset yang sangat baik, bagus, itu kita ISO-kan, namanya ISO 55001 Asset Management Security. Ya.
Jadi nggak banyak, BUMN aja hanya sekitar 11 BUMN kurang lebih ya yang menggunakan ISO tersebut, dan ini menjadi satu-satunya BUMD di Indonesia yang pakai ISO tersebut. Kemudian dari situ kami harus memperbaiki citra brand ya, karena kami menjual properti, menyewakan, kemudian juga berdagang di wilayah properti. Nah, bisnis properti ini ada 187 sekian bisnis di turunannya properti. Dari semen, besi, benteng, cat, ya. Maka Saranajaya pada akhir tahun 2024 menghadirkan produk cat, ya, dengan bekerja sama dengan pabrikasi yang ada di Jakarta. Ini menjadi tantangan kita untuk bisa bagaimana kita bisa memberikan bisnis baru, diversifikasi bisnis dari Saranajaya, dan tentunya ketika ini kita membutuhkan ruang komunitas. Nah, ruang komunitas ini menjadi opportunity bagi Saranajaya untuk bagaimana bisa memperkenalkan brand kami, brand Saranajaya yang juga ingin tumbuh besar seperti brand-brand developer swasta lainnya. Dan saya yakin bahwa sekian banyak aset kami maupun Jakarta itu kita bisa mengalahkan memang dengan swasta-swasta lainnya. Sekarang kita tanya, Ciputra, Sinarmas, dan lain-lainnya itu punya aset berapa, Pak? Paling banyak Jakarta. Jadi developer terbesar itu Pemda DKI Jakarta. Ini yang saya selalu tanamkan di internal kita, bahwa kita sebagai Saranajaya adalah perusahaan besar di Jakarta. Oleh karena itu kita satu-satunya BUMD yang berani membangun townhouse di Ciputat. BUMN belum ada, bisa cek. BUMN tidak membangun townhouse, tapi membangun apartemen, Wika, PP, HK, itu ada semua. Tapi zaman kami memberanikan diri dan kami rekrut dari perusahaan besar. Kepala proyeknya dari Ciputra saya rekrut, marketingnya saya rekrut. Jadi ini menjadi tantangan kita untuk mengembangkan bisnis. Bahkan untuk menjual produk-produk kita kolaborasikan dengan komunitas, gitu Pak. Kalau tadi komunitas gerak yang hari ini kita sinergikan, dan komunitas-komunitas lainnya, sehingga brand kami juga masif di tataran komunitas atau organisasi dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua, untuk warga mungkin Pak Wakil Kepala Bapeda yang bisa menjawab karena ada definisinya mungkin di Pemda DKI. Tapi paling enggak keluhan-keluhan warga itu dari infrastruktur. Kami memang ada penugasan di utilitas tadi, yang kedua di sampah. Nah, persampahan ini menjadi strong point bagi Pemda DKI juga dalam mengurusinya, ya. Sehingga ini lagi proses Pak. Ada bangun di RDF, nanti juga di ITF dan lain-lain. Bahkan kami di sekitar Tebet itu sudah membangun namanya mikro insenerator. Di Tebet mana Pak? Tebet dalam sini ya. Tapi belum jalan. Lagi proses pengurusan administrasi. Kan gitu. Nah, di setiap kecamatan rencananya dulu itu dibangunlah mikro insenerator. Itu untuk menuntaskan atau mereduce masalah persampahan. Ini menjadi keluhan warga yang utama, banjir, sampah, kemudian macet dan lain-lain. Itu yang bisa kami jawab. Kemudian yang tadi Pak Andri kalau nggak salah ya, masalah hunian ya. Hunian terjangkau itu sudah digaungkan di Saranajaya udah tahun-tahun sebelumnya, gitu loh.
Tapi baru tahun 2000 zamannya Pak Anies Gubernur itu memakai konsep DP 0%, ya. Kemudian masuk pada proses periode organisasi yang hari ini sampai sekarang itu namanya hunian terjangkau. Nah, hunian terjangkau DP 0 kita siapkan di Pondok Kelapa. Di Pondok Kelapa 1 tahun sudah full 98%. Kemudian Cilangkap yang masih ready baru sekitar 20%, 1 tower. 1 tahunnya lagi sedang kita bangun. Jadi total ready stock kami sekitar 1.100-an unit. Dan itu tidak sewa, tapi hak milik. Namanya nuansa warna, dan itu berbagai konsep sertifikat hak milik. Jadi bukan strata title kalau nggak salah. Gitu. Nah, ini sudah berproses. Pergubnya sedang diperbarui. Sistemnya sedang diperbarui, mungkin 1-2 bulan ini. Antusias warganya itu sekitar kurang lebih 13.000, Pak. Tapi karena lokasinya di timur sana agak kurang. Ini menyangkut pertanyaan terakhir Mbak Eta. Nah, sebenarnya kami nggak mau buka dulu, ya kan? Ada nggak? Ada. Tenang aja Mbak. Tapi mau beli ya? Mau investasi, mau dagang, mau invest, boleh, silahkan. Gitu loh. Kita ada tanah sudah membebaskan di sebagian Tanah Abang. Tadi pertanyaannya bahwa bagaimana mengkonsolidasi aset. Nah, mohon maaf, aset Jakarta ini lumayan besar, lumayan tinggi harganya di pusat. Ya, kita pembebasan di Tanah Abang kurang lebih 1 sekian T pada tahun 2020 sampai 2015 sampai 2020, Pak. Kurang lebih. Itu saya tahu. Pembebasan di Rorotan itu hampir 4, sekian T. Tapi Pemda semua dimasukkan di penyataan modal kami. Gitu. Nah, mengurusi bagaimana penataan kumuh itu memang dimulai seluruh stakeholder yang ada di Jakarta. Tidak hanya kami sebagai BUMD, bahkan OPD atau dinas yang terkait. Gitu. Nah, sehingga kami selaku BUMD Properti dalam kontekstual juga oriented kepada bisnis properti dan juga ke sosial dan setara government, di mana kita menyediakan konsep-konsep kawasan-kawasan yang bisa dibilang kawasan hunian yang baik dan yang terjangkau. Terjangkau yang kita sudah siapkan di Cilangkap sama Pondok Kelapa. Sedangkan kawasan yang baik kita akan siapkan di Tanah Abang. Kita sudah berkolaborasi dengan BUMN namanya KAI, ya kan? Di situ kita sudah MOU untuk peningkatan tanah-tanah untuk mengkonsolidasikan aset tanah-tanah yang ada di Tanah Abang. Karena kita punya aset, Pak, namanya jembatan penyeberangan multiguna. Yang dulu pedagang-pedagang di bawah naik ke atas. Itu Saranajaya. Nah, kami buat tempat komunitas hari ini. Pak Wapeda buka komunitas namanya Food Hub. Karena saya waktu ke sana ini cuman wirawiri saja penumpang KRL. Maka kami siapkan tempat komunitas namanya Food Hub. Di situ mungkin ada nanti makanan, kafe, ya, untuk berkumpul dalam transit ke jadwal KRL selanjutnya. Nah, dari situ ada aset-aset di pinggir Tanah Abang, kita bangun flat. Nanti kalau mau join, monggo. Gitu. Jadi kita ada yang 400 meter persegi, 600 meter persegi, banyak di titiknya. Bahkan yang di dalam itu kita bangun juga. Di dalam Tanah Abang. Nah, ini untuk meningkatkan nilai kawasan sebenarnya. Jadi nilai kawasan Tanah Abang, tadi ngomong konteks selam areanya, ini kita untuk mereduce tingkat selam area tersebut. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Silakan Pak Wapeda. Terima kasih Mas Rio. Langsung ke Pak Idef.
Ya, terima kasih Bang Zamzami gitu ya, dan Pak Aryo, dan juga tadi seluruh Bapak Ibu yang telah menanyakan. Ini saya coba catat ya, saya ketik dari beberapa pertanyaan. Pak Petrus, kalau misalnya Bapak nanya BMD yang masih pusingin Pak Gub yang mana, kasihkan ke ini gitu ya Pak ya. Nah, ya. Jadi yang saya ingat ya pada saat pengarahan pertama yang pernah kami dengar Pak ya, jadi terkait dengan masalah BUMD ini adalah beliau mengarahkan agar bukan hanya ke BUMD tapi kepada kami semua, itu adalah mengedepankan namanya transparansi dan akuntabilitas Pak. Ya, jadi hal-hal apapun itu selama terkait dengan program, terkait dengan tata kelola keuangan, tata kelola pengelolaan aset, itu selama misalnya kita buka dan juga memberikan ruang kesempatan orang untuk mengawasi, itu akan menjadi ada ekstra pengawasan yang tidak hanya melulu datang dari Pak Gubernur. Ya, nah jadi itu salah satu yang pernah kami dengar langsung gitu kan Pak ya, terkait akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas di dalam pengelolaan. Nah, karena menurut kami Pak, setiap BUMD sama halnya setiap perangkat daerah itu memiliki tantangannya masing-masing. Ada yang secara bisnis mereka telah settle, gitu ya. Artinya dari sisi demand, dari sisi produksi, itu sudah ada yang sudah terbangun dengan baik. Tapi ada yang misalnya masih meng-create demand Pak. Contohnya adalah misalnya Pak, kalau Pak Rio dia jualan rumah gitu Pak ya, selama harga terjangkau gitu ya, tadi misalnya disebutkan hunian terjangkau milik, selama dia prosesnya jelas, ini ada segmentasi nih Pak terkait dengan masalah hunian. Kalau misalnya huniannya sifatnya untuk masyarakat MBR, itu mungkin nggak bisa oleh beliau, ya, karena nanti jatuhnya dengan skema sewa. Makanya kenapa itu dikerjakan oleh dinas perumahan. Ya, ada dibangun rusun yang terbaru yang kemarin sudah dilihat oleh Pak Gub dan Pak Wagub, itu adalah rusun Jagakarsa. Itu rusun walaupun dibangun oleh pemerintah Pak, itu speknya saya jamin nggak kalah sama apartemen. Ya, karena apa? Mereka telah ada standarisasi green buildingnya Pak. Jadi ke depan kita akan terus tingkatkan kualitas dari rusun-rusun yang akan dibangun. Ada fasilitasnya itu juga nggak kalah dengan apartemen. Ya, nah jadi ada yang BUMD marketnya belum terbentuk, itu apa Pak? Air limbah salah satunya. Bapak Ibu ketika membayar sesuatu layanan antara air bersih sama air limbah, Bapak Ibu akan merasa ada manfaatnya dengan mengeluarkan uang itu yang mana? Air bersih. Bapak bayar air bersih, Bapak ngerasa, oh Bapak pakai mandi, Bapak pakai buat minum, buat masak, buat misalnya nyuci mobil barangkali, gitu ya, untuk nyuci baju, dapat manfaatnya. Tapi kalau misalnya untuk air limbah, Bapak Ibu ngerasa plong aja kan? Wow, saya pernah diajarin itu sama salah satu mantan senior kami gitu ya, kalau mau belajar tentang ilmu ikhlas, itu adalah bagaimana orang membuang hajat. Habis dibuang dipikirin nggak? Ya kan? Tos, gitu kan? Nah ikhlas sebenarnya, entah itu nyampainya kemana kita nggak tahu. Padahal kalau tidak terterima dengan baik, itu akan mencemari sumber air tanah di Jakarta, bakteri koli, dan itu berpengaruh. Kalau Bapak Ibu pernah dengar namanya stunting, itu salah satunya adalah sanitasinya itu. Nah, jadi makanya kenapa tadi saya bilang salah satu infrastruktur Jakarta yang paling tertinggal adalah air limbah. Dia harus memberi demand, dan rasanya kami sedang merumuskan apakah ini harus didukung dengan penguatan regulasi ataupun mungkin barangkali sinergi antara PAM dengan PAL, air limbah, untuk bisa warga Jakarta akselerasi peningkatan layanannya Pak. Rasanya kalau kita biarkan PD PAL sendiri itu akan sulit untuk beliau. Karena tadi saya bilang, dia belum terkonsolidasi dengan baik. Ya. Nah, jadi itu Pak, kalau misalnya Bapak tanya masalah siapa yang musingin, mungkin
Saya belum pernah dengar Pak Agung bilang yang spesifik turun itu, jadi kami nggak berani jawab. Tapi yang kami tangkap adalah seperti itu, Pak. Soal aspek higienis, masalah itu adalah soal tadi masalah daging segala macam, Pak. Itu adalah standarisasi dari bisnis proses gitu, Pak. Tadi misalnya kalau Pak Aryo aja dia bisa menginikan SOP, Pak. Saya rasa pun kayak Dharma Jaya itu juga harus dia ada SOP dan ISO, Pak. Ya, jangankan BUMD ya. Orang kita di restoran, mungkin ini resto-resto yang di bawah tenannya Pak Aryo ini juga dia mungkin punya SOP, ada pakai sarung tangan, ada yang pakai belakangan kan kalau untuk yang menghidangkan bahkan ada yang pakai itu ya seal. Ya, artinya kan kadang kita ngomong nggak sengaja mencerah dikit ya. Nah, itu part of dari higienis, Pak. Simpelnya seperti itu. Nah, jadi makanya kenapa itu yang perlu setuju, Pak, pengawasan, penerapan SOP. Kita pengawasan nggak akan bisa terus-menerus, Pak, 24 jam. Artinya dia harus kita bikin secara sistem. Diinternalisasikan dalam SOP-nya, Pak. Dan itu harus ada pengawasan berkala, entah dari komisaris, entah dari badan pengawas, ya, yang bisa memastikan bahwa bekerja dengan baik. Lalu apa yang bisa dikolaborasikan? Saya rasa banyak, Pak. Ya, Pak Agung sering mencontohkan. Tadi ada Bapak Ibu pernah dengar ya bahwa ada kolaborasi PAM dengan Persija. Satu olahraga, satu air bersih. Bisa, Pak? Ada kerjasama antara Persija dengan PAM. Ya, salah satunya, Pak. Nah, banyak ruang yang bisa dikolaborasikan, Pak. Jadi misalnya kayak air bersih, itu juga ada namanya IPA komunal. Ada yang untuk tadi ada juga pertanyaannya Pak Ardi ya. Iya, soal air bersih misalnya di Jakarta ya. Memang saat ini Jakarta baru dilayani sekitar 73%, Pak, untuk layanan air perpipaan. Artinya masih ada gap yang belum terlayani. Salah satunya benar sekali, Pak. Jadi ada di sisi barat dan utara. Itu yang belum terlayani dengan air perpipaan. Tapi itu kita berusaha filling the gap dengan ada namanya, kalau Bapak tahu ada namanya IPA Hutan Kota. Walaupun kapasitasnya kecil, tapi itu untuk meningkatkan kedekatan layanan. Jadi ada fasilitasnya di sana 250 liter per detik ya. Itu lalu ada juga yang itu kalau misalnya IPA cukup besar lah itu, Pak, walaupun skala kecil. Tapi dia ada juga didekati layanan dengan namanya IPA komunal. Bapak Ibu cari dalam beberapa waktu sejak Pak menjabat, beliau telah mendorong ada IPA komunal. Ya. Jadi paling dekat di mana dengan layanan pipa yang ada, lalu didistribusikan ke warga. Itu adalah bentuk inovasi untuk mendekatkan layanan. Nyambung lagi, Pak, sekalian. Bapak, Ibu tahu tadi saya sempat dengar message dalam air bersih ya. Tadi ya sehari bisa butuhnya berapa, beli berapa galon, berapa rupiah. Satu galon saya nggak tahu harganya berapa, misalnya 5.000. Ya. Kalau dia sehari butuh 5 atau 6 galon, artinya dia harus mengeluarkan uang 30.000 untuk air bersih sehari. Padahal gajinya berapa? Belum tentu. Nah, jadi makanya kenapa di dalam strategi penanganan kemiskinan, di dalam algoritma penanganan kemiskinan, di level nasional, air bersih itu termasuk sebagian dari strategi penanganan kemiskinan. Karena apa? Air bersih, kalau dia nggak ada, dia harus keluar uang untuk beli. Yang harusnya uangnya itu bisa diberikan untuk memberikan asupan gizi yang baik untuk anaknya misalnya, atau untuk ongkos ataupun sedikit jajan anaknya sekolah misalnya, gitu ya, untuk dia membeli kebutuhan dia sekolah atau ongkos gitu ya. Kalau misalnya dia belum, tapi kan harusnya udah ada bus sekolah, ada Jaklingko, nanti apalagi ada yang rencana Pak Agung yang sudah Bapak Ibu tahu soal 15 kalangan yang mendapatkan gratis untuk naik angkutan umum. Nah, jadi 13 kalangan. Nah, ini menjadi satu strategi penanganan kemiskinan juga. Jadi sebenarnya satu program
mengurangi kemacetan, tapi juga dia di saat yang sama dia untuk menekan strategi untuk penanganan kemiskinan. Nah, nyambung misalnya dengan Pak Sigit ya, tentang warga itu di mana sih gitu ya. Kayak misalnya Trans Jabotabek, penumpangnya bisa dipastikan itu bukan semuanya warga Jakarta kan ya, karena kan ada yang dari luar. Tapi subsidinya bayar siapa? DKI kan? Nah, itu adalah part of namanya strategi bahwa beliau sangat menyadari bahwa penanganan permasalahan di Jakarta ada hal-hal yang bisa diintervensinya di Jakarta, tapi ada juga yang memang harus dilakukan secara terintegrasi. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 ada disebut namanya Rencana Induk Kawasan Aglomerasi. Jadi menyelesaikan berbagai masalah kemacetan, termasuk udara, termasuk banjir, itu harus dilakukan secara hulu hilir dan terintegrasi. Bentuk kolaborasinya oke, kita siapkan angkutannya, kita kasih subsidinya, tapi mungkin ya pemerintah daerah sekitar bisa menyiapkan namanya yang tadi dibangun oleh Pak Riu soal park and ride. Karena dari rumah warga Bogor, Depok, Tangerang menuju titik terluar dari Trans Jabotabek atau kereta KRL komuter lain itu belum tentu mereka ada, Pak. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Mereka lebih memilih naik motor misalnya. Daripada dicapek kan mendingan motor parkir di park and ride, dia naik TJ karena murah Bapak Ibu kan. Nah, itu adalah bentuk strategi kita di dalam mengurangi kemacetan. Karena apa? Dalam satu hari, setiap pagi, ada di pagi dan sore, ada pergerakan 3 juta orang dari Bodetabek masuk ke Jakarta, sorenya balik lagi. Jadi bayangkan berapa kalau penduduk siang Pak, itu penduduk malam, registered citizen yang terdaftar sesuai data BPS itu sekitar 10,7 juta. Ditambah kalau ada mobilitas komuter, tambah 3 juta Pak. Jadi ada 14 juta yang bergerak di Jakarta. Siang Mas? Siang 12 juta? Iya. 13 juta? Iya, yang tercatat 10,7 juta. Yang tercatat, saya nggak tahu warga, apakah itu masuk definisi warganya Pak Sigit atau enggak, tapi berdasarkan yang tercatat dengan memiliki ID, ya itu adalah 10,7 juta yang dirilis oleh BPS. Nah, tapi yang ada tambahan ini kan nggak bisa kita tinggalkan Pak. Mereka beraktivitas, kita harus pikirkan air bersihnya, mereka memproduksi sampah, mereka juga ada pencemaran udara, tapi ada konsekuensi logis yang harus kita kelola Pak. Ya, nah jadi itu yang beberapa yang bisa saya sinergikan dengan pertanyaan. Lalu terkait dengan kenapa kita cenderung turun dalam 10 tahun terakhir, apa kitanya down atau jangan-jangan Pak, kitanya kalau misalnya tadi saya buka ada slide nomor 2, itu kitanya ada kecenderungan sebenarnya secara indikator kita ada naik, tapi kita kalah agresif dibandingkan kota dunia lain. Nanti kapan waktu saya nggak buka di sini, ada nama data dari sekian banyak, itu kota-kota di China itu naik sangat signifikan. Ada Zhenjiang, Guangzhou segala macam. Itu tadinya di luar radar, mereka naik ke radar. Ada di peringkat 20, di 30. Kenapa demikian? Karena Pak, mereka menang di namanya Research and Development, salah satunya. Dari Research Development, mereka bisa mengekspansi terhadap bisnis. Mereka bisa mengekspansi terhadap pelayanan kota. Mereka bisa berekspansi terhadap inovasi-inovasi yang baru yang bisa meleverage. Mereka satu lagi adalah mereka memiliki kapital yang kuat. Kota-kota global itu APBD-nya jangan-jangan itu bisa 10 kali dari APBD Jakarta Pak. Gitu bisa. Jadi mereka punya resources, mereka punya strategi. Nah itu yang harus kita selesai. Kalau Jakarta hanya melakukan business as usual Pak, jangan harap. Mereka udah terlampau jauh untuk bisa kita kejar kalau hanya dengan business as usual. Tapi kalau kitanya ada menggunakan breakthrough, debottlenecking terhadap berbagai isu, rasanya sangat mungkin untuk bisa kita mengakselerasi. Buktinya apa? 10 tahun yang lalu kita bisa Pak di 54.
Ya, harusnya sekarang kita lebih bisa, tapi harus nggak boleh business as usual. Lalu ini kayaknya banyakan ke saya semua tadi ya. Nah, soal kumuh tadi, soal benar Pak, satu wilayah itu ada namanya yang tadi bisa di Tambora, di Johar Baru yang Bapak sebutkan, itu memang ada yang kepadatannya itu sampai dengan 16.000 orang per kilometer persegi. Bayangkan, itu adalah area yang sangat padat. Jadi nggak heran kalau tadi Bapak bisa bilang satu rumah itu tinggal 3, seharusnya tinggal 3 kakak ya. Bapak Ibu punya anak, anaknya nikah, tapi masih tinggal di situ. Belum lagi misalnya ada nampung, keluarga datang dari kampung, misalnya gitu kan. Nah, jadi nggak heran bahkan pernah ada liputan menyatakan itu mau tidurnya aja gantian, gitu kan. Nah, itu adalah realita yang harus kita hadapi. Jakarta sebagai kota terbuka, otomatis, tapi kalau misalnya kita mengopini seluruhnya, nggak akan pernah cukup Pak Aryo membangun hunian, nggak akan cukup Pemprov membangun rusun, karena akan terus ada. Nah, jadi arahnya di dalam pengelolaan rusun yang ada di Jakarta, kami mendorong selain kami membangun fasilitas, infrastruktur, kami juga dorong namanya pemberdayaan ekonomi. Ya, jadi itu soal air bersih di PAM ada Pak. Jadi kami beberapa tahun mengalokasikan pembangunan namanya SWRO, Sea Water Reverse Osmosis. Ada juga untuk di daerah daratan utara namanya BWRO, Brackish Water Reverse Osmosis, RPL. Nah, itu semua ada, dan itu sekarang dalam proses yang di Pulau Seribu khususnya diserah kelolakan kepada PAM. Nanti PAM yang akan meningkatkan layanannya di sana Pak. Jadi itu bahkan kemarin sudah ditinjau oleh Pak Gubernur, dan saya yakin itu sudah ada arahan kepada PAM untuk mengakselerasinya. Ya. Soal flat menteng terakhir dari Bu Eta ya, ini saya juga baru melihatnya dari TV dan ini ya. Namun kami melihat bahwa ada hal-hal yang masih harus kita dalami lebih lanjut. Karena apa? Kenapa kok bisa di Menteng yang tanahnya sekian, bisa ini kan hanya bayar sekian, dibeli sekian? Oh, ternyata dia tanahnya apakah jadi milik atau pemilikan bersama, atau misalnya mereka bayar sewa kepada pemilik tanah, itu harus kita dalami. Lalu bagaimana terkait dengan kepemilikan? Ini juga pemecahan sertifikatnya seperti apa? Apakah dengan strata title kah, atau seperti apa? Atau banyak skema-skema yang harus kita perhatikan karena dia dikelola dengan koperasi dan seterusnya. Ya, jadi ini masih banyak yang harus kita dalami. Saya belum mendalami secara khusus, tapi sekilas itu masih ada hal-hal yang perlu didiskusikan untuk memastikan bahwa dia comply dan pada jangka panjang itu tidak merugikan warga yang telah mengeluarkan uang investasinya untuk memiliki hunian terjangkau yang ada di tengah kota. Luar biasa Bapak Ibu di Menteng. Kalau misalnya itu benar bisa, pasti akan kita adopt. Ya. Tapi itu banyak hal yang harus kita diskusikan dan cermati, dan kami membuka opsi termasuk yang untuk Pak Rio, untuk masyarakat berpenghasilan tertentu. Ya, ada MBR, ada tertentu, itu semua kita openin. Jadi semuanya pemerintah itu harus hadir dari lahir sampai dengan kematian, termasuk hunian. Saya rasa demikian Bapak Ibu, terima kasih. Mungkin kalau misalnya nanti ada yang perlu didiskusikan lebih lanjut, kami welcome anytime untuk berdiskusi dengan Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ketiga narasumber, yang satu sudah meninggalkan kita semuanya, Bang Ciko. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Dari beberapa hal yang bisa kita ambil titik temu kita berkaitan dengan apa yang telah menjadi topik kita pada malam hari ini, bahwa ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi bersama, bahwa yang pertama itu adalah berkaitan dengan kekuatan yang terus hidup itu harus dijaga, yaitu masalah komunitas atau warga atau relawan. Itu kita harus saling melengkapi, baik relawan dengan BUMD dengan pemerintah daerah, ini harus saling bersinergi. Terus yang kedua berkaitan dengan pemerintahan daerah, bahwa dari beberapa hal yang disampaikan tadi ini
menyadari bahwa pentingnya mendengar aspirasi dari masyarakat. Itu yang kedua. Terus yang ketiga yaitu masalah perencanaan. Ini menjadi sebuah persoalan yang harus kita selesaikan secara bersama-sama, baik dengan relawan maupun BUMD dan juga pemerintah daerah harus saling berkolaborasi. Itulah kenapa titik temu kita pada tema hari ini berkaitan dengan sinergi Pemda Jakarta dengan BUMD dalam persiapan menuju kota global kita laksanakan secara bersama-sama. Terima kasih. Nanti apabila kita belum puas, kita akan bertemu di luar forum, kita berdiskusi lebih lanjut dengan Bapak dan Ibu sekalian. Untuk itu, marilah kita bersama-sama kasih aplaus kepada tiga narasumber kita bersama.